Baik, terima kasih Ibu Vero, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian. Selamat bertemu kembali dalam ruang virtual yang sama. Karena ini pertemuan pertama di tahun baru, saya menyampaikan juga selamat Natal dan bahagia tahun baru. Ya. Saya mohon izin untuk share screen ya, untuk temanya. Apakah terlihat? Oke ya, terima kasih. Baik. Ini tema yang coba saya rumuskan dengan inti yang sama, pencobaan menumbuhkan iman. Dalam kesempatan kali lalu, saya juga memilih satu tema yang juga agak gelap ketika Allah terasa jauh. Kali ini pun temanya ya juga masih mirip-mirip, tapi ini mau menggambarkan satu hal yang konkret. Jadi, sebelum saya memulai mendalami lebih lanjut tema kita malam ini, bertumbuh dalam pencobaan atau pencobaan itu menumbuhkan iman, saya ingin memastikan dulu, semoga yang bergabung ini pernah mengalami yang namanya pencobaan, supaya apa? Supaya nanti tema ini juga bicara lebih konkret dan pribadi. Saya kira begitu. Jadi kalau karena diandaikan bahwa ini adalah juga satu pengalaman yang dekat sekali dengan kita, maka baiklah malam ini kita akan melihat 4 hal ini. Nah, 4 hal ini. Dari mana datangnya pencobaan? Yang pertama, lalu kedua, apa saja yang menjadi musuh-musuh utama dari jiwa kita? Dan bagian keempat nanti pola kerja pencobaan, trik-trik yang dilakukan ketika roh jahat mencobai kita, atau ketika kita dicoba itu kira-kira seperti apa biasanya. Dan yang terakhir nanti kita melihat beberapa hal yang praktis, bagaimana cara kita mengatasi pencobaan. Ini alur utama pendalaman tema kita malam ini. Dari mana datangnya pencobaan? Saya memulai dengan mengutip tulisan Rasul Yakobus, demikian. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, maaf, Frater, slide-nya belum jalan. Oh begitu, saya sudah next slide, mungkin sedikit. Atau di tempat saya, cuma tempat saya ya? Oh yang lain juga, oke baik. Saya coba share ulang ya. Minta maaf. Lanjutkan ya. Kita sampai di sini tadi. Oke. Mohon maaf untuk kesalahan teknis saya. Biar tidak usah review karena rupanya ini bisa kalau seperti ini. Ya. Rasul Yakobus ya katakan, jadi kalau seseorang dicobai, jangan cepat-cepat mengatakan bahwa pencobaan itu datangnya dari Allah. Karena Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kalau begitu, kita boleh katakan pencobaan itu datangnya bukan dari Tuhan. Tapi dari mana kalau demikian? Kita akan lihat. Jadi pencobaan itu semacam hanya memberi kita pilihan. Jadi bukan satu keputusan akhir yang dikatakan bisa ketika kita dicoba itu suatu hal, itu hanya memberi kita pilihan. Keputusannya adalah dalam diri kita, pada diri orang-orang yang dicoba itu. Jadi pencobaan semacam satu senjata utama iblis untuk menghancurkan kita. Tetapi Allah ingin menggunakan pencobaan itu untuk mengembangkan iman kita. Mungkin agak sedikit kebingungan dalam rumusan ini, tetapi di sini mau mengatakan begini, bahwa meskipun pencobaan itu datangnya dari roh jahat, atau dalam tulisan ini dikatakan oleh iblis, tetapi bahkan untuk hal yang buruk itu Tuhan ingin pakai
untuk menjadikan kita berkembang, bertumbuh dalam iman. Itulah mengapa Tuhan Yesus pun dicobai ketika ia hidup. Kita ingat ketika di padang gurun Yesus dicobai. Tetapi dia tidak berbuat dosa. Karena apa? Karena pencobaan itu baru menjadi dosa hanya bila kita menyerah padanya. Setiap kali kita memilih untuk berbuat baik dan bukannya dosa, kita sedang bertumbuh dalam iman. Ini sebetulnya mau menegaskan judul, mengapa pencobaan itu bisa menumbuhkan iman. Dari sinilah alur refleksinya, bahwa pencobaan itu bukanlah dosa, tetapi ia baru menjadi suatu dosa kalau kita mau tunduk dan menyerah di hadapan cobaan-cobaan itu. Ini pepatah Tiongkok, cukup populer ini. Jadi katakan demikian, kita tidak bisa mencegah burung untuk terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa mencegah mereka membangun sarang di rambut kita. Demikian pun dengan cobaan. Jadi kita tidak bisa mencegah iblis untuk mengajukan pikiran-pikiran yang ya bisa menjadikan kita terjebak dengan rayuannya. Tetapi kita bisa memilih untuk tidak terlalu memikirkan apa yang dibisiki roh jahat yang mencoba itu. Ini mengenai dari mana datangnya pencobaan. Jadi jelas ya, pertama, bahwa pencobaan itu tidak berasal dari Tuhan, tetapi dari iblis. Tetapi Tuhan bahkan mau memakai cara-cara seperti itu untuk membantu menumbuhkan iman kita. Berikut secara singkat, saya ingin mengantar kita untuk melihat satu refleksi dari orang kudus dalam gereja, Santo Yohanes dari Salib. Menurutnya ada 3 musuh jiwa yang paling dominan, yaitu dunia, roh jahat atau iblis, dan daging. Juga nafsu-nafsu tidak teratur yang ada dalam jiwa. Ini dalam keseluruhan tulisannya, 3 tema ini sangat dominan. Kebetulan ini ulasan lengkapnya, tempo hari ada webinar spiritualitas di channel YouTube Karmel itu. Kalau Ibu Bapak ingin mendalami khusus tentang 3 musuh jiwa ini, di sana. Pater Abdul mengulasnya itu dengan sangat lengkap, mendalam. Tapi malam ini saya hanya mengambil bagian yang kecil untuk membantu merenungkan tema kita. Kalau 3 musuh ini adalah dunia, roh jahat, dan daging, nanti kita melihat kira-kira musuh mana yang paling dominan menguasai kita. Apakah dunia, apakah roh jahat, ataukah daging. Mengenai iblis atau roh jahat, dalam tulisan-tulisan Santo Yohanes dari Salib itu disebutkan dalam kata-kata ini. Ada demon, setan ya, sebanyak 262 kali. Si jahat, Aminadab, ya ini bahasa Spanyol untuk merumuskan atau membahasakan tentang iblis atau roh jahat. Dan roh-roh itu, roh jahat itu, iblis tadi itu, dia menanamkan akarnya dalam ini. Rasa benci, tipu, pengkhianatan, kejahatan, licik ya seperti rubah, sombong, sikap yang kasar, dan juga rasa takut. Jadi dia menyamar dalam perasaan-perasaan yang konkret seperti itu. Maka karena di sini yang disinggung yang paling banyak adalah tentang iblis atau roh jahat, maka berikutnya saya akan mengajak kita nanti untuk melihat sebelum sampai ke sana untuk melihat dulu ini. Kira-kira buah yang biasanya dihasilkan oleh roh jahat menurut Santo Yohanes dari Salib itu apa-apa saja. Beberapa hal ini kurang lebih. Kecemburuan. Kalau orang cemburu itu biasa menghasilkan yang satu dosa ini, yaitu dengki. Ya. Memusuhi orang. Kalau orang cemburu biasanya begitu, tidak suka dengan orang lain. Ya. Tentu ada juga yang cemburu yang positif ya. Mungkin ya secara rohani. Misalnya lihat orang lain maju di jalan rohani, dia merasa juga terpacu untuk juga maju. Tapi ini berbeda. Ini kecemburuan yang negatif. Kebencian.
Kebencian memicu kecemburuan. Penipuan menghasilkan pengkhianatan. Kejahatan beriringan dengan kelicikan. Jadi makin jahat seseorang juga tuh, makin licik juga dia. Dan kesombongan menghasilkan kekasaran. Mungkin kita bisa lihat atau bisa mulai ya, jangan dulu lihat ke diri orang, lihat ke dalam diri. Mungkin dalam saat-saat tertentu ketika kita mulai berlaku sedikit kasar, bisa jadi itu dihasilkan atau didorong oleh perasaan ini, yaitu kesombongan. Semakin sombong orang tuh dia akan makin kasar juga dengan orang lain. Tidak ada kelembutan, tidak lagi ada ya cinta kasih terhadap orang lain. Jadi ini arah pergerakan dari roh jahat itu. Menjadi satu sifat atau perasaan atau tindakan yang lebih konkret. Seperti tadi. Maka selanjutnya kita lihat. Untuk bisa mengatasi atau bisa melawan pencobaan itu, kita perlu tahu pola-pola kerja pencobaan itu seperti apa. Saya merefleksikan lebih lanjut dari beberapa kutipan kitab suci, dan juga nanti dari tulisan satu penulis rohani yang saya sangat sukai. Bukunya saya sudah bawa selama ya lebih dari 10 tahun, Rick Warren, Kehidupan yang Digerakkan oleh Tujuan. Jadi sana dia merumuskan bahwa kurang lebih ada 4 langkah yang selalu iblis pakai untuk menjerat kita. Yang pertama ini, langkah pertama ini, bahwa iblis mengenali keinginan di dalam diri kita. Jadi iblis mengenali keinginan di dalam diri kita. Artinya apa? Pencobaan itu selalu dimulai ketika iblis mulai bisikan satu pemikiran yang kadang juga logis, agar kita mau menyerah pada sebuah keinginan yang jahat, misalnya. Atau agar kita memenuhi suatu keinginan yang logis dengan cara dan waktu yang salah. Misalnya keinginan untuk balas dendam, untuk menguasai orang lain. Atau juga mungkin keinginan-keinginan lain yang kelihatannya sangat normal dan juga masuk akal. Seperti ingin dikasihi, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin diapresiasi, ingin diperlakukan setimpal, dan sebagainya. Jadi iblis mengenali bahwa dalam diri kita ada keinginan-keinginan seperti ini. Maka seringkali bisikan-bisikan ini yang kita dengar ya, misalnya dalam rumusan yang sangat halus. Ya, karena memang cara kerja iblis itu halus, tapi dia sangat ya berjuang betul untuk meyakinkan kita. Oh, kamu layak mendapatkan itu. Misalnya, kamu tuh pantas dikasih. Kamu tuh harusnya dihormati. Kamu tuh harusnya mendapat pujian dan sebagainya. Atau kamu harus memilikinya sekarang, misalnya godaan untuk memiliki sesuatu. Itu akan sangat mengasihkan, menyenangkan, dan akan membuatmu merasa lebih baik, membuatmu lebih bahagia, lebih gembira, dan segala macam. Jadi pola kerja iblis atau pola kerja pencobaan itu dimulai dengan ini. Pertama, bahwa dia mengenali apa yang menjadi keinginan di dalam diri kita. Ini. Maka pencobaan itu dikatakan bahwa selalu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Jadi bukan dari dunia, bukan dari lingkungan, bukan dari orang lain. Pencobaan itu pertama-tama muncul dari dalam diri kita. Nah, karena kita memiliki banyak sekali keinginan batin. Maka dalam Injil Markus dan juga ada kutipan lain dalam Lukas, Tuhan Yesus ingatkan begini. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, dan hawa nafsu. Jadi, bukan apa yang keluar yang menajis. Bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar. Apa yang berasal dari dalam hati, dari dalam pikiran kita. Ini Tuhan Yesus mengingatkan bahwa pencobaan itu selalu bermula dari dalam diri kita. Ini penting kalau kita mulai mengenali pola-pola kerja dari pencobaan ini, nanti kita akan terbantu ketika kita merefleksikan pada bagian yang berikut mengenai
cara mengatasi pencobaan atau cara mengalahkan pencobaan. Nah, lalu langkah kedua yang kerap iblis pakai untuk mencobai kita, atau pencobaan itu bekerja dengan mulai membuat kita ragu-ragu. Jadi iblis berusaha membuat kita meragukan apa yang Allah firmankan, misalnya tentang dosa. Dia mulai membuat kita bertanya-tanya, apakah hal yang saya lakukan ini benar-benar salah? Apakah benar hal yang dilarang itu memang dari Tuhan? Bukankah Allah itu memaksudkan larangan ini untuk orang lain? Bukan untuk saya. Untuk waktu yang lain, bukan saat ini. Dan sebagainya. Jadi dia mulai mengganggu pikiran kita. Dengan meragukan apa yang Allah definisikan tentang dosa. Itulah mengapa tadi pencobaan itu selalu berasal dari dalam. Yang pertama dibisiki, yang pertama pencobaan itu mulai mempengaruhi cara pikir kita. Ya, kita mulai bernegosiasi, mulai memikirkan ulang, bahkan hal-hal lain semacam mempertimbangkan kembali. Bisa jadi ini ya, ada benarnya juga, segala macam. Jadi langkah kedua inilah keraguan. Pencobaan mulai membuat kita ragu-ragu. Dan yang ketiga, mulai dengan yang namanya tipu daya. Tipu daya. Jadi kalau Ibu Bapak pernah yang sering dengar ungkapan, iblis itu kadang disebut sebagai ini, bapa segala dusta. Jadi kalau kita mengambil bagian dalam dusta kecil-kecilan juga, kita menjadi anak dari iblis yang adalah bapa segala dusta. Karena apa? Iblis disebut sebagai bapa segala dusta. Karena segala sesuatu yang ia katakan kepada kita itu tidak pernah benar. Atau paling tidak hanya separuhnya saja benar. Lalu kebenaran yang kecil itu untuk membungkus satu kebohongan yang lebih besar. Jadi iblis menawarkan dustanya untuk menggantikan apa yang telah Allah katakan di dalam firman. Misalnya. Dia mau menggantikan apa kebenaran-kebenaran yang kita sudah pegang. Ya, kita ingat ketika Adam dan Hawa dicobai, ular itu kan mengatakan, ketika kamu makan buah itu, kamu tidak akan mati. Dan kamu pun akan memiliki kebijaksanaan yang sama seperti Allah. Kamu akan memiliki pengetahuan yang sama seperti Allah. Sangat logis, sangat masuk akal. Tetapi apakah itu kebenarannya? Ternyata setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, baru tahu bahwa iblis telah memperdayai mereka. Atau kepada kita masing-masing. Mungkin kadang-kadang dalam hati kita ketika di hadapan satu hal ya, ketika kita ya mempertimbangkan untuk melakukan yang ini atau tidak, biasanya mungkin muncul ungkapan-ungkapan kecil seperti ini. Toh tidak ada yang tahu. Atau ya, semua orang juga kan melakukannya. Itu hanya sebuah dosa kecil, tidak apa-apa, tidak masalah. Coba buat lo 1-2 kali, tidak apa-apa. Jadi inilah kerap kali kita dicobai dan bahkan dengan ungkapan-ungkapan yang paling sederhana seperti ini. Ketika kita mulai berpikir hal yang kita lakukan itu adalah sebuah dosa kecil. Tetapi ingat, saya suka sekali rumusan dalam buku tadi itu. Dia katakan, dosa kecil itu seperti seorang yang hamil muda. Dia akan ketahuan dan kelihatan dengan sendirinya dan pada waktunya. Meskipun awalnya kecil, dosa itu, tapi pada waktunya dia akan menjadi jelas, menjadi kelihatan. Sehingga dalam Injil kan dikatakan apa yang dilakukan di dalam gelap akan dinyatakan di dalam terang. Hal-hal apapun yang mungkin kecil sekalipun yang kita sembunyikan, pada saatnya akan dibuka di dalam terang. Ya, terangnya entah itu mungkin teguran sesama atau dalam banyak cara. Inilah langkah yang ketiga. Iblis melakukan tipu daya. Dia berusaha memanipulasi satu hal atau membantu kita, membujuk kita untuk mengikuti apa yang dia inginkan. Itulah cara kerja pencobaan yang ketiga. Dan langkah yang keempat, kalau kita sudah terjerat, yaitu tiba pada sikap tidak taat. Tidak taatan dalam hal ini artinya kita menyimpang dari apa yang seharusnya kita lakukan. Apa yang semestinya yang seperti yang Tuhan firmankan.
Jadi pada akhirnya kita bertindak berdasarkan pikiran yang kita pertimbangkan dalam benak kita. Dan kita menyerah pada apapun yang menarik perhatian kita. Tertipu pada jebakan iblis. Jadi ini seperti mau mengatakan bahwa semakin sesuatu hal itu berusaha untuk kita lawan, biasanya dia tuh masuk lebih dalam diingatan. Dan pada saat itulah pencobaan itu berhasil menaklukkan kita. Maka ini satu peringatan dari Rasul Yakobus, yang katakan, tetapi orang yang tergoda, kalau ia ditarik dan dipikat oleh keinginannya sendiri, keinginan yang jahat, kemudian kalau keinginan yang jahat itu dituruti, maka lahirlah dosa. Dan kalau dosa sudah matang, maka akibatnya ialah kematian. Janganlah kalian tertipu, saudara-saudaraku yang tercinta. Ini. Rasul Yakobus sudah ingatkan ini. Jangan mudah tertipu. Karena awalnya itu dosa kecil tadi, kejahatan yang kecil itu kita turuti, maka menjadi dosa. Dan kalau dosa itu sudah matang, maka akibatnya ialah maut, kematian. Jadi ini 4 langkah yang kerap kali pencobaan pakai untuk menjatuhkan kita. Itu 4 langkah. Lalu ketika kita mulai mengenali apa kira-kira bagaimana saja cara kerja pencobaan itu terhadap kita, biasanya pola kerjanya mirip terhadap semua orang. Mungkin berbeda dalam 1-2 hal, tapi kita akan lihat. Kadang kita digoda untuk mengatakan bahwa dosa saya itu sangat unik, tetapi sebetulnya tidak. Kita akan lihat pada bagian yang berikut ini. Ya, ini. Cara mengalahkan pencobaan. Bahwa kita mungkin kadang merasa bahwa sebuah pencobaan itu terlalu besar untuk kita tanggung. Tetapi ternyata pemikiran seperti ini pun adalah sebuah dusta dari iblis. Ya. Ketika kita merasa bahwa pencobaan saya ini terlalu besar. Ini ada peran iblis di dalam. Karena apa? Karena dalam kitab suci dalam banyak sekali ayat itu dikatakan bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan yang tidak bisa kita atasi. Dalam 1 Korintus misalnya dikatakan demikian. Meski demikian, meski Tuhan tidak mengizinkan pencobaan yang tidak bisa kita atasi terjadi, kita pun harus melakukan bagian kita untuk mengalahkan pencobaan itu. Rahmat Tuhan akan melengkapi, tetapi kita perlu melakukan bagian kita. Maka berikut ini langkah-langkah praktis yang sekiranya menjadi tugas kita untuk melakukannya. 4 langkah praktis untuk mengalahkan pencobaan. Yang pertama ini. Kenali pola pencobaan kita dan bersiaplah menghadapinya. Ini. Jadi cara pertama untuk mengalahkan pencobaan ini dengan mengenali apa saja biasanya pola-pola pencobaan yang kita terima dan bersiaplah untuk menghadapinya. Kita akan lihat satu persatu ya. Rasul Petrus ingatkan ini. Ini kutipan singkat bacaan dalam ibadat penutup, ibadat malam. Kalau Ibu Bapak sering ya, sekarang banyak sekali bantuannya untuk bisa beribadat bersama itu. Tiap hari Rabu atau Kamis malam, saya lupa persisnya. Tetapi bacaan ini selalu diulangi. Selalu diulang-ulang. Berjaga-jagalah, sebab lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari mangsa yang siap diterkamnya. Jadi berjaga-jaga. Jadi ada situasi-situasi tertentu yang membuat kita itu lebih rentan untuk dicobai daripada orang lain. Ada momen-momen tertentu yang membuat kita itu lebih mudah jatuh dalam pencobaan ketika dibandingkan dengan momen yang lain.
Situasi-situasi ini unik bagi kelemahan kita, karena itu kita perlu mengenalinya. Karena apa? Karena iblis pasti lebih dulu mengenali. Kita ingat tadi pola kerja iblis yang pertama kan dia mengenali apa yang menjadi keinginan dalam diri kita. Jangan sampai kita tidak kenal apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, tetapi justru si jahat yang lebih tahu. Maka dia akan manfaatkan. Sementara kalau kita yang lebih tahu apa yang menjadi kelemahan kita, itu justru menjadi kekuatan ketika kita mau mulai membentengi diri di hadapan itu. Nah, maka iblis tahu persis apa yang bisa membuat kita tergelincir, dan dia terus-menerus bekerja memasukkan kita ke dalam situasi-situasi itu. Jadi iblis itu sangat ulet, sangat giat. Nah, kalau kita tidak giat membentengi diri, ya otomatis kita akan mudah dikalahkan. Tetapi inilah satu langkah pertama yang bisa kita tempuh untuk mengatasi pencobaan, mengalahkan pencobaan. Saya mau mengajak kita secara praktis untuk melihat atau menanyakan diri kita, misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Biasanya, kapan saya sering dicobai? Pada hari apa? Jam berapa? Apakah di tempat kerja, di rumah, atau di rumah tetangga, di tempat olahraga, di rumah penginapan kah? Juga tanyakan juga tempat, di manakah saya paling sering dicobai, Mas? Apakah ketika sedang keluar kota, dengan rekan sekerja, atau dengan sekelompok orang asing, dan sebagainya. Inilah pertanyaan-pertanyaan konkret untuk membantu kita mulai mengenali, kira-kira situasi-situasi apa sih yang biasanya memasukkan saya itu lebih sering ke dalam pencobaan, atau yang membuat saya itu lebih rentan untuk jatuh dalam pencobaan. Itu pertanyaan-pertanyaan konkret yang bisa kita tanyakan. Juga tanyakan tentang perasaan-perasaan kita. Seperti ini. Biasanya pada saat mana saya dicobai? Apakah saat saya sedang kesepian? Saat saya sedang marah? Bosan, sedih, atau tertekan? Atau mungkin ketika saya sedang terluka? Atau ketika saya sedang khawatir? Ataupun ketika saya mengalami keberhasilan atau kesuksesan? Mulai kenali juga dari perasaan-perasaan itu. Tanyakan untuk mulai apa? Mengenali pola-pola pencobaan yang bekerja dalam diri saya itu seperti apa. Sehingga langkah yang pertama tadi, mengenali pola pencobaan kita, kita pun menjadi siap untuk menghadapinya. Kalau seandainya kita tahu bahwa saya itu lebih sering dicoba misalnya pada hari ini, jam-jam begini, pada saat-saat seperti ini, ketika saya sedang mengalami perasaan seperti ini, pada saat itu biasanya saya mudah sekali untuk dicobai. Maka kita akan bisa mengantisipasi. Itu langkah yang pertama. Kita lihat langkah yang kedua, yaitu memusatkan kembali perhatian kita pada sesuatu yang lain. Pusatkan kembali perhatian kita pada sesuatu yang lain. Mengapa? Karena kita ingat langkah kedua tadi itu, iblis berusaha untuk mengganti satu kebenaran dengan kebenaran yang ingin dia sampaikan. Jadi kalau kita terlalu memusatkan pada apa yang divisi kita di kecenderungan-kecenderungan kecil-kecil yang dia coba yakinkan kita untuk melakukannya, alihkan pikiran itu. Itu maksud. Alihkan. Tapi pertanyaannya bagaimana caranya? Jadi kita perlu ingat bahwa ini. Jadi Alkitab, kitab suci kita, tidak pernah menyuruh kita melawan pencobaan, tetapi melawan iblis. Ya. Kenapa? Karena pencobaan itu, bahkan Tuhan sendiri pun dicobai. Karena pencobaan itu berasal dari si iblis, maka dialah yang harus kita lawan. Sehingga kita dinasihatkan untuk memusatkan kembali perhatian kita, karena melawan sebuah pikiran itu tidaklah berguna. Ini dalam konteks cobaan ini ya. Karena apa? Pertempuran terhadap dosa itu bisa menjadi menang atau kalah. Itu semuanya terjadi di dalam pikiran.
Kalau kita sudah kalah di sini, disitulah iblis menang. Jadi setiap kali kita mencoba melawan suatu pikiran dari benak kita, itu seperti justru mendorongnya lebih dalam ke dalam ingatan kita. Saya kira ini sangat konkret. Misalnya, ada yang ingin sekali dia tuh mengurangi porsi makan, ya. Bahasanya diet lah. Tetapi dia selalu pikirkan, aduh sebentar saya makan siang tuh saya cukup makan roti. Tidak biar tambah sayur sedikit. Tidak biar dengan ini ya susu lah tambah lagi sedikit. Jadi semakin kita memikirkan itu, maka justru nafsu makan itu semakin menguat. Artinya apa yang berusaha untuk kita sangkal, justru itu mendorong ke dalam ingatan kita lebih kuat. Atau kita ingat ketika kita misalnya nonton iklan makanan, ya, tanpa sadar kita juga menelan ludah, ya. Tiba-tiba kita punya selera itu juga dipengaruhi. Maka ketika kita berusaha untuk melawan sesuatu, pastikan bahwa alihkan pikiran. Jangan terlalu kuat untuk fokus pada hal itu. Caranya mengalihkannya dengan ini. Ya, bahasa analoginya demikian, ya. Ketika pencobaan menelpon kita, jangan berdebat dengannya, tutup saja telepon. Untuk menghindari dari sengatan itu, jangan lawan lebahnya. Tapi dia akan karena apa? Dia akan terus kejar kita, tetapi menjauhlah dari sana. Jauhlah dari sarang lebahnya. Ini juga mengatakan terhadap pencobaan. Jadi untuk mengatasi pencobaan itu, kita perlu menggantinya dengan satu pikiran yang lain. Yaitu gantinya dengan firman Allah. Dengan pikiran-pikiran yang baik. Ini semacam teori pergantian, ya. Teori pertukaran. Jadi untuk mengalahkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk itu, gantilah pikiran-pikiran yang jahat itu dengan memikirkan sesuatu yang lebih baik. Karena Rasul Paulus katakan demikian. Isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Jadi, jangan berusaha untuk berdebat dengan iblis. Karena dia pasti menang. Mengapa? Dia sudah praktekkan ribuan tahun. Kita tahu sejak zaman Adam dan Hawa. Iblis sudah memenangkan perdebatan itu di Taman Eden. Dan kalau sekarang, kita pun masih ingin berdebat, pasti kita akan kalah. Karena dia punya taktik yang lebih banyak, yang lebih jitu. Karena apa? Seperti di awal tadi, karena dia lebih tahu apa yang menjadi keinginan hati kita. Apa yang menjadi kerinduan kita. Apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Jadi, jangan berdebat ketika mengatasi pencobaan. Jangan melawan iblis dengan berdebat, tetapi gantilah apa yang menjadi godaan-godaannya itu dengan memikirkan pikiran-pikiran yang lebih baik. Pikiran-pikiran yang lebih positif, yang lebih sehat, yang lebih benar. Itu cara yang kedua. Yang ketiga ini, ceritakanlah dengan orang yang terpercaya. Oke. Tenang, ini ada penjelasan lanjutannya juga. Jadi, salah satu cara juga untuk mengatasi pencobaan kita yang sangat pribadi itu, pilihlah orang-orang yang kita percayai. Yang kita tahu bahwa kita akan mendapatkan bantuan dari sana. Mengapa kita harus menceritakan dengan orang lain? Jadi, iblis kadang ingin membuat kita menganggap bahwa dosa dan pencobaan kita itu unik. Sehingga kita harus menyimpannya sebagai rahasia. Tetapi ternyata, kalau kita baca keseluruhan kitab suci itu, kejatuhan mereka dalam dosa itu, apa yang menjadi ya godaannya, apa yang menjadi dorongannya itu, ternyata masih sama dengan yang sekarang kita alami. Itu berarti apa? Bahwa sebetulnya kita semua melawan pencobaan-pencobaan yang sama, dan semua orang pun telah berbuat dosa, bahkan dengan pencobaan yang sama. Itulah mengapa, sekalipun sepersonal apapun pengalaman kita dicobai, tetap dalam bentuk yang mungkin sedikit berbeda, pencobaan itu juga dialami oleh orang lain. Bisa jadi mereka mampu mengatasinya,
kita bisa dapatkan bantuan dari situ. Dan saya lanjutkan, alasan kita menyembunyikan kesalahan-kesalahan kita kadang kerap kali itu disebabkan oleh kesombongan. Kita ingin orang lain berpikir bahwa segala sesuatu yang kita rahasiakan itu bisa kita kendalikan. Tetapi yang sebenarnya adalah apapun yang sudah tidak bisa kita bicarakan, itu sudah tidak terkendali dalam kehidupan kita. Misalnya masalah-masalah tentang keuangan, pernikahan, pekerjaan, masalah anak, karir, jodoh, dan segala macam. Jadi hampir pasti, biasanya Ibu Bapak, ya hampir pasti, hal-hal yang sulit untuk kita ceritakan itu, hal yang cukup berat, belum terkendali dalam diri kita. Maka apapun itu, kita tidak akan pernah dapat memecahkannya sendiri. Bicarakan. Paling tidak pertama-tama dengan Tuhan. Baru dengan orang-orang yang kita percaya. Karena apa? Karena semakin satu hal itu kita simpan sendiri, satu pencobaan yang kita anggap kita bisa atasi sendiri, justru iblis makin menjerat kita di sana. Dia mulai membisikkan, benar, kamu pasti bisa mengatasi ini. Kau percaya pada diri. Karena sekarang banyak sekali kan motivasi yang mengatakan trust in yourself, believe in yourself more than others. Percayalah dirimu melebihi orang lain. Tapi secara rohani, malam ini kita perlu merenungkan kembali ungkapan-ungkapan seperti itu. Bahwa banyak kali cobaan itu tidak dapat kita menangkan kalau kita berjuang sendiri. Ya. Bicarakan dengan orang-orang kita percaya, orang-orang terdekat kita. Itu. Apapun itu, bicarakan. Dan cara yang keempat, langkah praktis yang keempat untuk kita bisa mengalahkan pencobaan, sehingga kita bisa bertumbuh dalam iman itu, lawanlah iblis dengan firman Allah. Jadi senjata yang harus kita pakai ini, yaitu firman Allah. Rasul Yakobus menasihatkan, lawanlah iblis, maka ia akan lari dari serangan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana cara kita melawan iblis? Kalau dia itu jauh lebih lihai, jauh lebih terampil dari kita. Maka Rasul Paulus menasihati begini, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ini senjata yang paling utama. Ini konkret sekali, Ibu Bapak sekalian. Kita ingat ketika Yesus dicobai di padang gurun. Apakah yang kita dengar di sana ketika Yesus memenangkan pencobaan dari iblis itu? Apakah karena dia menang dalam hal berdebat? Tidak, tetapi Yesus hanya katakan kalimat-kalimat yang tertulis dalam kitab suci. Enyalah iblis. Bukankah ada yang tertulis dalam kitab suci bahwa aku harus menyembah Tuhan Allahku saja dan segala macam. Jadi sebetulnya malam ini kita jadi tahu bahwa ternyata senjata yang Tuhan Yesus pakai ketika dia memenangkan pencobaan di padang gurun itu adalah firman Allah, sabda Tuhan. Bukan perdebatan. Sekali lagi tadi kita tidak akan pernah menang kalau melawan iblis. Seperti ini. Jadi kita pun diajak untuk melakukan hal yang sama. Karena apa? Karena ada kuasa dalam firman. Dan iblis takut dengan itu. Kita ingat banyak sekali mujizat dalam kitab suci. Tuhan mengusir roh-roh jahat itu hanya dengan bersabda. Ketika Tuhan bersabda, itulah firman yang juga menjadi kekuatan bagi kita untuk juga menghalau kekuatan-kekuatan yang membisiki kita untuk mencobai kita. Jadi jangan pernah mencoba berdebat dengan iblis. Dia lebih baik dalam hal itu ketimbang kita, karena dia sudah mempraktikannya selama ribuan tahun. Jauh sebelum kita ada, iblis sudah dikenal sebagai ahli debat dan ahli dalam hal berdusta. Jadi seperti Tuhan Yesus, kita pun perlu menyimpan kebenaran-kebenaran kitab suci tadi, firman-firman tertentu, dan bila perlu menghafal. Jadi saya sebetulnya ingin mengajak kita untuk mungkin ya kebanyakan kita ya, kebanyakan orang Katolik susah sekali untuk
menghafal ayat kitab suci. Karena kita tidak dibiasakan. Tapi sebetulnya kalau kita punya ayat-ayat tertentu yang jadi pegangan kita terhadap godaan-godaan tertentu, mungkin itu akan membantu kita pada saatnya. Karena apa? Karena ketika pencobaan itu datang, maka ingatan kita terhadap ayat firman Tuhan itu langsung muncul yang spontan. Kita tidak perlu buka lagi kitab suci cari, aduh ayat mana yang cocok untuk melawan ini. Tapi kita sudah punya, ya, istilahnya kita sudah punya peluru untuk diletakkan dalam senapan kita untuk menghalau pencobaan. Maka kalau kita tidak punya pegangan kitab suci, ayat-ayat yang menjadi pegangan kita, ya, kita tidak punya senjata untuk kita pakai untuk melawan pencobaan. Ini maksudnya. Jangan secara ceroboh menempatkan diri kita dalam situasi penuh pencobaan. Ini pun tuntut usaha ya. Kalau kita ya melalui bagian yang pertama tadi kita sudah mulai mengenali pola-pola pencobaan itu, paling tidak kita sudah tahu situasi-situasi mana kita sering dicobai. Maka jangan memasukkan diri dalam situasi-situasi seperti itu. Misalnya saya itu mudah sekali untuk membicarakan ya keburukan orang. Maka jangan bergabung dengan orang-orang yang punya kecenderungan seperti itu. Jauhilah lingkungan pergaulan demikian. Karena apa? Karena selalu lebih mudah untuk tetap berada di luar pencobaan ketimbang untuk kita keluar dari. Selalu lebih mudah. Ya, bahasa sederhana mungkin selalu lebih mudah untuk mencegah atau lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini pun berlaku terhadap pencobaan. Selalu lebih mudah untuk tetap berada di luar pencobaan ketimbang untuk keluar kalau kita sudah masuk dalam pencobaan. Susahnya minta ampun. Kita ingat sering diistilahkan secara rohani untuk tentang ya, ziarah batin itu, perjalanan rohani kita dikatakan selalu ada lingkaran setan. Jadi kalau kita sudah masuk dalam satu pencobaan, kita akan diajak untuk juga masuk dalam pencobaan yang lain. Misalnya kalau satu orang itu dia sudah mulai menipu, maka otomatis untuk membela dirinya, dia harus membuat satu kebohongan yang baru. Harus menciptakan lagi kebohongan-kebohongan yang lain. Ini sangat konkret saya kira. Beberapa refleksi penutup. Tadi kita sudah lihat pola-pola kerja pencobaan, cara-cara mengatasi pencobaan. Jadi kita jadi tahu bahwa Allah memakai situasi-situasi yang berlawanan itu untuk memberi kita pilihan untuk bertumbuh. Disinilah letak sebetulnya penjelasan dari judul pencobaan menumbuhkan iman. Jadi kita tidak bisa menyebut diri kita baik kalau kita tidak digoda untuk bersifat buruk. Untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita itu setia kalau tidak ada kesempatan untuk bersifat tidak setia. Demikian pun, kita tidak bisa menyebut diri kita jujur kalau kita tidak bisa mengalahkan godaan untuk bersifat tidak jujur. Atau kita tidak mungkin bisa menjadi rendah hati kalau kita tidak bisa menolak keinginan untuk menjadi sombong. Kita tidak bisa menjadi tekun kalau kita tidak berkembang dan mulai menolak untuk menyerah terhadap situasi-situasi yang sulit sekali. Jadi ini keyakinan terakhir ini yang perlu kita pegang, bahwa bahkan dalam situasi-situasi yang berlawanan tadi, situasi-situasi yang negatif itu, Tuhan memakainya untuk membantu kita bertumbuh, membantu kita berkembang dalam iman. Karena apa? Karena Allah yang setia itu, Dia pun pasti tidak akan membiarkan kita dicoba melampaui kemampuan dan kekuatan kita. Meskipun pencobaan akan selalu ada, tetapi yakinlah bahwa Tuhan pun akan memberi kita kemampuan untuk bisa mengatasi. Sebuah rangkuman singkat supaya memetakan yang mungkin tadi terlalu melebar. Jadi beberapa hal yang kita telah lihat. Dari mana datangnya pencobaan? Itu dari kuasa jahat. 3 musuh utama jiwa tadi yaitu
daging, roh jahat atau iblis, dan dunia. Pola-pola kerja pencobaan tadi kita juga sudah lihat ada 4 cara. Kemudian cara praktis bagi kita untuk mengatasi pencobaan. Yang pertama adalah kenali pola pencobaan kita dan bersiaplah menghadapinya. Pusatkan kembali perhatian kita pada sesuatu yang lain, bukan pada apa yang menjadi godaan, apa yang menjadi pencobaan kita. Lalu cara yang ketiga, ceritakan itu dengan orang yang terpercaya. Dan yang keempat, lawanlah iblis atau pencobaan itu dengan firman Allah. Ini ringkasan dari apa yang kita sudah lihat. Ya mungkin nanti ada 1-2 pertanyaan yang kita dalami, bisa diperkuat melalui sharing. Karena bagaimanapun ini adalah bicara tentang pengalaman yang bagi saya sangat konkret. Pencobaan ini adalah pengalaman semua orang. Karena apa? Karena Tuhan katakan semakin dekat kita biasanya dengan Tuhan, semakin juga Ia ingin menguji atau ingin melihat sejauh mana kita bertahan dalam ujian. Jadi pencobaan juga salah satu tanda bahwa kita memiliki iman. Iblis itu bertugas untuk mengambil kita dari Tuhan. Itulah yang Ia maksudkan ketika Ia mencoba kita. Maka ya satu hal yang membesarkan hati kita, meyakinkan kita bahwa ketika kita mulai dicoba, yakinlah bahwa itu bukan tanda bahwa kita lemah secara kodrati, tetapi tanda bahwa kita dibenci oleh iblis. Dia tidak ingin kita berada dekat dengan Tuhan. Baiklah, ini slide yang terakhir ini saya mau menampilkan satu pertanyaan untuk kita renungkan secara pribadi. Manakah pencobaan yang kerap kali mengalahkanku? Dan mengapa itu terjadi? Bagaimana usaha saya untuk mengatasinya? Dalam hal mana saya sering dicobai? Mengapa? Dan apa yang biasanya saya lakukan untuk mengatasi itu? Ini pertanyaan reflektif. Yang kedua ini, apakah ada orang yang bisa menjadi rekan rohani saya untuk membantu mengalahkan pencobaan yang terus-menerus dengan mendoakan saya? Itu. Ini pertanyaan untuk direnungkan. Boleh di screenshot, boleh dicatat untuk nanti ya sebelum naik tempat tidur sempatkan diri 5 menit sebagai pendalaman tema kita malam ini. Tanyakan. Kalau terlalu jauh untuk memutar kembali memori kepada pengalaman-pengalaman yang terlalu lama, cukuplah ingat dalam sehari ini. Melalui hal mana saya dicoba dalam hal ini? Apakah saya gagal? Atau saya berhasil mengatasi cobaan itu? Dan juga refleksikan bagian yang ini. Apakah ada orang yang bisa saya jadikan sebagai rekan rohani untuk bisa membantu saya mengalahkan pencobaan-pencobaan yang kerap kali saya alami. Ya. Itu. Dan demikian saya akhiri pemaparan saya mengenai tema ini. Saya kembalikan ke Ibu Vero sebagai moderator. Terima kasih. Berkah dalam.